jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita masih di Islam itu indah, temanya juga masih sama, Ramadan, masalah bagi wanita. Wah, semangat terus ya belajarnya, semangat terus puasanya jamaah. Langsung aja aku mau nanya lagi nih sama Ustazah Nada. Ustazah Nada, Iya, Mas boleh Uni. nggak sih ibu yang sedang menyusui itu tetap berpuasa gitu? Tapi akhirnya karena dia mau berpuasa, akhirnya yang tadinya anaknya itu dikasih ASI, sama dia diganti susu formula. Tapi bukan Masya Formula One, Allah. susu formula. Jangan kabur. Jangan lagi. kabur. Nah Masya itu Allah. zolim apa enggak Iya, jatuhnya Ustazah baik. Nada? Mohon Baik, Mas Uni, penjelasannya. makasih Ustaz Ya, Syamsul silakan. Maulana, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah ya, ibu menyusui gak akan habis pembahasannya. Karena keadaannya memang terus aja berkembang, apalagi di akhir zaman semacam ini. Berkaitan dengan ibu yang menyusui, ini juga sudah Allah cantumkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Yang artinya, wahai para ibu-ibu, wahai wanita atau wahai ibu-ibu, hendaklah engkau menyusui anakmu dalam keadaan yang sempurna 2 tahun. Tapi kalau memang ingin dilakukan semacam itu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah tentunya ini juga adalah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, anjuran dan memang pastinya semua, baik sunnahnya baginda Rasul, apalagi juga perintah Allah, pasti mengandung hikmah yang sangat besar. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 ini, Allah mengatakan bahwa hendaklah ibu-ibu itu bisa menyusui anaknya 2 tahun secara sempurna. Maknanya 2 tahun ASI eksklusif, tanpa ada ASI formula, bukan Formula One ya, ASI ya. Nah cuma memang keadaannya kan kembali kepada ibunya. Ada ibu yang memang produktif, ada memang yang ASInya bagus, ada juga karena keadaan satu dan lain hal akhirnya tidak memiliki produksi ASI yang banyak, ini juga sangat dimaklum ya. Jadi kalau seandainya sedang berpuasa, kemudian produksi ASI-nya ini bagus, kenapa enggak? Kenapa harus diganti? Karena sesungguhnya berapa banyak wanita di luar sana, ummahat di luar sana yang kepengen banget punya ASI yang bagus. Nah ketika memang kita mengalami ASI yang Masya Allah, yang berlimpah, itu ada rezeki buat anak. Yang Allah izinkan kita bisa memberikan ASI eksklusif. Kalau dalam keadaan berpuasa, ASInya bagus, mohon maaf, kemudian kita malah palingkan atau kita alihkan kepada susu formula, jangan dilanjutin Formula One ya tadi ya. Formula Susu aja formula, ya. Masya Allah khawatirnya ini diantara yang kita termasuk zalim kepada anak. Karena itu termasuk rizki buat anak kita. Tentunya insya Allah dengan kita niat bersyukur atas apa Allah berikan semacam ini. Kemudian kita berikan kepada anak, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan cara apapun, syukur itu bukan hanya mengucap alhamdulillah, bukan hanya kita melakukan apa yang kita lakukan karena Allah, tapi menyusui dalam keadaan berpuasa sambil bersyukur, Masya Allah produksi ASInya bagus, Insya Allah ASInya semakin banyak lagi. Dan tentunya khawatirnya kalau kita palingkan ke formula, nanti akhirnya ketika lewat dari puasa nggak mau lagi itu anaknya. Ini kan anak kadang-kadang punya ada rasa berubah lagi gitu ya, udah nggak mau ASI lagi deh. Nah itu diantara ketentuan dari Allah juga. Jadi mudah-mudahan kita semuanya cerdas dalam menggunakan apa yang semestinya kita lakukan tentunya ya. Kita pikirkan bagaimana anak kita, tentunya ibu-ibu di luar sana juga yang berpikir untuk mengalihkan ke ASI tadi, ke susu formula tadi, mungkin juga niatnya adalah untuk si anak ini nggak kelaparan. Tentunya ini adalah pemikiran yang salah. Rizki datang dari Allah. Sekali lagi rizki datang dari Allah. Ketika kita sahurnya cukup, kemudian dengan buka puasanya juga yang sempurna, apalagi dengan 4 sempurna, semuanya 4 sehat 5 sempurna, makannya baik, apalagi ditambah dengan niat lillahi ta'ala, tambah lagi bersyukur kepada Allah, insya Allah tidak zolim kepada diri sendiri, juga insya Allah tidak zolim kepada anak kita. Nah, jadi ternyata si ibunya emang nggak bisa puasa, itu gimana cara gantinya ya? Oh iya, Apa? memang ada yang namanya fidyah ya. Jadi gini, fidyah itu adalah denda. Denda, yang namanya denda ada syarat-syaratnya. Nggak mungkin seseorang diberikan denda tanpa ada sebab. Ya. Yang namanya fidyah itu ada sebabnya. Yang pertama yaitu apabila memang dia tidak mampu lagi berpuasa, tidak mampu lagi mengqadha di hari yang lain, maka cukup boleh membayar fidyah. Tapi memang keadaannya yang sakit tidak memungkinkan lagi berpuasa. Tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa. Atau yang kedua, ketika dia berpuasa, mohon maaf, ketika di bulan Ramadan dia meninggalkan puasa, dia tidak berpuasa karena sebab lain, bukan sebab dirinya.
Ya, jadi sebabnya itu karena anak, dia mampu berpuasa, dia bisa berpuasa, baik ibu yang menyusui ataupun ibu yang sedang hamil, dia rasa dia yakin dia mampu berpuasa, cuma dia khawatir sama anaknya, maka dua yang harus dia lakukan, satu qadha puasa di hari yang lain, yang kedua juga membayar fidyah. Masya Nah, jadi ini Allah. harus diperhatikan nih. Ya. Jadi ketika ibu-ibu di luar sana yang ketika masuk bulan Ramadan, lihat ini enggak puasanya karena siapa. Oke. Kalau karena diri sendiri, insya Allah qadha aja cukup. Ya. Karena memang kondisi kita lemah, mual, mabok dan sebagainya. Tapi kalau kondisi kita sehat, kita fit, tapi kebetulan kita khawatir sama anak, nah jadi bayar denda. Karena kita mampu puasa. Tapi kita Masya Allah. khawatir. Jadi qadha juga di hari yang lain, kemudian juga membayar fidyah. Dan hati-hati, Ya. fidyah juga akan jatuh kepada orang yang melalaikan mengganti qadha puasa. Oh. Misalnya Ramadan tahun ini ada karena sebab haid, Ya. nifas, tidak mampu, Tidak tidak mampu bisa berpuasa. berpuasa. Kemudian masih ada 11 bulan sampai dengan bulan Ramadan, ternyata dilalaikan. Oke. Nyampe bulan Ramadan tahun depan, bayar fidyah. Baik, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup clear ya jamaah, Masya Allah. jelas banget sih kalau aku sih nganggapnya Masya Allah. Terima Masya Allah, kasih. sama-sama Mas Ustazah. Soni. Ya Allah, Ustazah Nada jelas banget penjelasannya Masya Allah.